Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, hari ini kita belajar mata pelajaran IPS. Tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah di daerah kalian juga terdapat banyak himbauan tentang virus corona? Sejak wabah virus corona melanda di Indonesia sampai saat ini masih dalam penanganan. Banyak informasi yang tersebar melalui tulisan, gambar, maupun video. Berkat perkembangan teknologi, kalian dapat memperoleh informasi secara cepat dan lebih baik penyampaian kepada masyarakat luas. Coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Sebelum ada teknologi seperti saat ini, bagaimana cara orang tua kalian mendapat informasi? Bandingkan dengan cara kalian saat ini memperoleh informasi. Apakah sangat jauh perbedaannya? Tidak hanya kita yang terpengaruh dengan perkembangan iptek, bahkan ASEAN juga mendapat pengaruh dengan perkembangan iptek ini. Agar kalian memahaminya, materi Ibu sampaikan yang berjudul Pengaruh Perkembangan Ilmu dan Teknologi Terhadap Perubahan Ruang. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, dan papan. Segala macam jenis teknologi bermanfaat karena untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, teknologi diciptakan dengan tujuan untuk semakin mempermudah seseorang dalam mendapatkan atau meraih tujuannya. A. Teknologi transportasi. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi transportasi, maka manusia mendapat kemudahan dalam setiap aktivitasnya, sehingga berbagai transportasi baik di darat, laut, dan udara dapat kalian temukan saat ini. Tidak hanya transportasi modern saja yang dapat dijumpai, masih terdapat tempat-tempat di ASEAN yang masih mempertahankan transportasi tradisionalnya. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas penduduk di ASEAN. Misalnya, orang Indonesia yang ingin pergi ke Malaysia dan Singapura mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data penerbangan tujuan Jakarta-Singapura pada bulan April 2020, menjadi rute paling sibuk di Asia dengan jumlah kursi mencapai 5.480.000. Adanya pesawat yang dapat mengantarkan lebih mudah dan nyaman menjadi alasan utama mudahnya pergerakan penduduk di suatu negara ASEAN ke negara lainnya. Selain itu, adanya kapal laut juga menjadi alat transportasi yang digunakan untuk pergerakan manusia ke berbagai negara di ASEAN. Masih ingatkah kalian dengan MEA, Masyarakat Ekonomi Asia? Negara-negara di ASEAN juga akan mengembangkan teknologi transportasinya agar setiap negara mendapat keuntungan dengan dilaksanakannya MEA. Maka dari itu, negara-negara di ASEAN juga akan mengikuti perkembangan transportasi di negara-negara lainnya. Contohnya, jika kalian lihat di Jakarta, alat transportasi kita sudah semakin maju, seperti adanya kereta api monorel di Jakarta. Dengan adanya transportasi yang lebih baik dan nyaman,
dapat mempermudah kegiatan ekonomi serta daya tarik untuk kegiatan pariwisata. Teknologi transportasi pembangunannya sangat bergantung pada ruang sebagai sarana dan prasarana. Jika negara memiliki banyak transportasi darat, laut, dan udara, juga harus membangun sarana penunjang lainnya, seperti perluasan jalan, terminal, bandara dermaga, dan pelabuhan. Hal ini juga menjadi masalah yang harus dipertimbangkan karena pembangunan sarana penunjang akan mengubah lahan-lahan produktif seperti sawah, hutan, kebun menjadi jaringan jalan. Keadaan ini juga berdampak pada lingkungan hijau dan resapan air semakin berkurang. Namun, di negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand telah mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah, sehingga tanah di atasnya masih dapat digunakan untuk lahan terbuka hijau atau jalan raya. Dampak positif perkembangan teknologi transportasi, di antaranya yang pertama, memudahkan manusia dalam melakukan perpindahan. Manusia hidup selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan ini membutuhkan alat transportasi untuk mendukung terjadinya sebuah perpindahan. Hal ini karena manusia berpindah dari suatu tempat lainnya dengan jarak yang tidak bisa diprediksi. Apabila manusia berpindah ke tempat yang tidak jauh, maka dia bisa berjalan kaki. Namun, apabila jarak yang ditempuh sangat jauh, maka manusia membutuhkan alat transportasi sebagai media untuk mengantarkannya ke suatu tempat yang dituju. Bahkan, tidak ada sehari pun yang dilewati tanpa melakukan sebuah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Pada zaman dahulu sebelum alat transportasi ditemukan, manusia memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya perkembangan dalam dunia transportasi, tentu sangat memudahkan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Alat transportasi dapat mempersingkat waktu tempuh perjalanan manusia menjadi lebih singkat dibandingkan ketika belum ada alat transportasi. Hal ini karena mereka masih menggunakan tenaga hewan, bukan tenaga mesin seperti sekarang. Yang ketiga, memudahkan manusia dalam menyalurkan hasil ekonomi. Distribusi hasil pertanian, perikanan, dan lainnya adalah penunjang kehidupan ekonomi dalam suatu negara. Proses distribusi biasanya dilakukan dari jarak yang sangat dekat sampai jarak yang paling jauh, sehingga tentunya proses distribusi membutuhkan alat transportasi sebagai pendukung. Setelah adanya perubahan alat transportasi yang kini ada di kehidupan manusia, maka kegiatan pendistribusian barang tersebut menjadi lebih mudah. Selain itu, kegiatan ekonomi dalam skala internasional juga dapat dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi transportasi saat ini. Agar pembangunan merata, maka alat transportasi memiliki peran yang sangat banyak dalam melakukan sebuah proses distribusi dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun dampak negatif perkembangan teknologi transportasi, di antaranya yang pertama, kemacetan akibat banyak orang ingin memiliki kendaraan pribadi. Perkembangan alat transportasi membuat banyak sekali jenis alat transportasi yang mulai muncul. Banyaknya manusia yang ingin memiliki kendaraan pribadi seperti dengan berbagai alasan tertentu, membuat kendaraan lalu lintas menjadi semakin padat.
Untuk kota-kota besar ini sangat terasa memuakan dan menjemukan, di mana akibat kemacetan waktu tempuh akan semakin lama. Selain itu, dengan terjadinya kemacetan, manusia akan cenderung lebih cepat merasa bosan dan mungkin saja bisa mengalami sebuah depresi. Peningkatan jumlah kendaraan ini adalah salah satu dampak negatif adanya perkembangan teknologi ini. Yang kedua, pencemaran udara. Dengan banyaknya alat transportasi yang dimiliki oleh orang-orang secara perseorangan membuat pencemaran udara semakin tidak terelakkan untuk terjadi. Pencemaran udara terjadi karena semakin banyaknya jumlah kendaraan tanpa mampu dibatasi, sehingga pencemaran udara kemudian terjadi dan membuat kualitas udara di sekitar semakin buruk. Yang ketiga, minyak bumi mulai habis. Alat transportasi tentunya membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan sebuah mesin. Alat transportasi bisa digunakan dengan bantuan minyak bumi, maka dari itu penemuan baru mengganti minyak bumi harus segera ditemukan agar minyak bumi juga tetap terjaga. Adapun contoh gambar alat transportasi tradisional dan modern. Transportasi tradisional berupa gerobak sapi. Transportasi modern berupa pesawat, kereta cepat, dan kapal laut. B. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas yang wajib kita lakukan dalam kehidupan manusia. Baik disadari atau tidak, aktivitas komunikasi itu terjadi dengan sendirinya. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa komunikasi adalah segala bentuk alat yang berguna untuk memindahkan sebuah informasi dari satu tempat ke tempat lain. Pada zaman dahulu, manusia hanya berkomunikasi secara lisan. Setelah itu, manusia mengenal tulisan, tapi cara berkomunikasi masih sangat sederhana dan harus bertemu secara langsung. Pada saat ini, teknologi komunikasi sudah berkembang pesat. Manusia tidak perlu lagi melakukan mobilitas fisik untuk bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Karena sekarang cukup dengan angkat telepon, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh jaraknya dari tempat tinggal kita. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan surat, yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi juga berdampak pada kehidupan masyarakat ASEAN. Pengaruh tersebut antara lain, yang pertama, mempercepat arus informasi dan komunikasi antar negara ASEAN sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua, mempercepat proses perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN melalui teknologi komunikasi dapat mempermudah pemesanan barang dan proses jual beli antar negara. Yang ketiga, teknologi komunikasi seakan-akan menghapus batas-batas ruang dan waktu. Setiap orang yang berbeda negara di ASEAN dapat berkomunikasi secara langsung dan cepat tanpa harus bertemu secara fisik. Hal ini dapat mempererat jalinan persaudaraan antara negara-negara ASEAN.
Dampak positif perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu Anda memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja, komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu saja, kita pun dapat terhubung dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu kita mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung kita ketahui saat itu juga. Yang ketiga, munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk kita bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus. Contoh sosial media yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain menghubungkan kita juga dengan teman-teman dan kerabat yang jauh, media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, melakukan promosi, dan jual beli lewat media sosial. Yang keempat, sarana berbagai file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan kita untuk berbagai file. Mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya dapat kita peroleh dengan beberapa klik saja. Melalui media perantara internet, kegiatan berbagi file ini menjadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. Yang kelima, memajukan dunia pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Kini masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet. Oleh karena itu, informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada narasumber buku saja. Melalui internet, para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Pemerataan pendidikan pun sekarang menjadi hal yang tidak mustahil lagi mengingat teknologi komunikasi sekarang dapat dirasakan manfaatnya bahkan di tempat terpencil. Adapun dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi. Dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi yaitu kurangnya hubungan yang terjalin. Teknologi mengurangi interaksi tatap muka atau jumlah percakapan telepon. Mengirim pesan menjadi hal yang lebih mudah ketimbang harus ikut serta dalam percakapan telepon. Meskipun efisiensi ini merupakan salah satu keunggulan dari teknologi, ada nilai dari percakapan yang dapat hilang. Suatu hubungan dibangun ketika perusahaan mengenal pelanggannya dan mengetahui kesempatan untuk melayani pelanggan lebih efektif melalui interaksi personal. Adapun contoh gambar alat komunikasi diantaranya surat dan handphone. Perubahan kehidupan ASEAN karena perkembangan iptek mempunyai dampak negatif dan positif, diantaranya aspek sosial. Perubahan yang terjadi di masyarakat ASEAN karena perkembangan teknologi dalam aspek sosial sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya penduduk dalam waktu yang singkat.
Yang kedua, kebutuhan transportasi massal sangat tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Yang keempat, kerja sama luar negeri semakin mudah. Perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi di masyarakat ASEAN dalam aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan sewa tempat tinggal karena bermunculan pusat-pusat aktivitas manusia seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang akan diperlukan oleh pendatang. Yang kedua, nilai mata uang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang semakin mudah dijangkau. Perubahan yang terjadi di masyarakat ASEAN karena perkembangan iptek dalam aspek budaya sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya akulturasi budaya secara sadar atau tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis atau hidup yang ingin bermewah-mewah. Yang keempat, aliran yang bertentangan dengan budaya setempat semakin mudah masuk. Perubahan yang terjadi di masyarakat ASEAN karena perkembangan iptek dalam aspek keamanan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin banyak. Yang ketiga, jaringan kelompok perusuh negara semakin mudah diorganisir. Baik anak-anak, coba sekarang kalian membuat kelompok kecil dan masing-masing kelompok menjelaskan sejarah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi pada zaman dulu dan masa kini. Jadi, penjelasan diskusi kita mengenai sejarah teknologi transportasi dan komunikasi pada zaman dahulu dan masa kini. Teknologi transportasi zaman dulu awalnya menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara digendong, dipikul, maupun didorong. Setelah itu berkembang lagi menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan juga gajah. Lalu ada juga transportasi air yang menggunakan tenaga alam dan juga angin, misalnya perahu layar, sedangkan yang menggunakan tenaga manusia seperti rakit dan perahu dayung. Sedangkan teknologi transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik transportasi darat, air maupun udara. Sarana dan prasarananya juga semakin lengkap dan baik. Sarana teknologi transportasi adalah yang berupa alat angkutan seperti mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Teknologi komunikasi berbagai media untuk berkirim pesan sejak dulu, yaitu mulai dari tanduk binatang, bunga yang jumlah kelopaknya menjadi kode tertentu, hingga hewan merpati yang lalu menjadi lambang merpati pos sebagai pengirim surat. Lalu ada telegraf. Surat secara fisik ditulis pada kertas hingga kini berkembang menjadi email yang paperless. Peran surat kini sudah digantikan oleh teknologi digital, yaitu dengan menggunakan telepon genggam atau handphone. Perkembangan telepon genggam atau yang disebut dengan nama handphone semakin berkembang pesat, baik dari kalangan atas, menengah, bahkan ke bawah menggunakan handphone. Handphone sendiri kini tak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia karena banyaknya manfaat yang bisa didapatkan darinya. Salah satunya adalah sebagai penghubung komunikasi. Dengan adanya handphone, kita bisa melakukan hubungan jarak jauh dengan rekan kerja atau keluarga. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi mempunyai dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat. Di samping itu, mempunyai sisi dampak negatif juga. Jadi, perkembangan teknologi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi dari sisi positifnya dan bisa meminimalisir sisi negatifnya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kata-kata dan kesalahan
dalam pembelajaran hari ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.